Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan iman itu adalah amal. Iman itu adalah kita perbanyak amal kita. Karena tatkala Allah menurunkan surah Al-Mu'minun, isinya apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat mukmin yang beruntung itu salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Terhadap yang lagau mereka berpaling. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Ayat zakat ya. Saya baca hadis yang barangkali menjadi inspirasi bagi kita semuanya tentang masalah amal harian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Haythami dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili namanya, bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, hal asbaha ahadun minkumul yawma sha'ima, apakah ada di antara kalian yang hari ini puasa? Fasakatu, semua sahabat terdiam. Faqala Abu Bakrin, bertanyalah Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Summa qala, lalu Nabi bertanya lagi pada para sahabat yang hadir, hal ada ahadun minkumul yauma maridun, apa ada di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi saudaranya yang sakit? Fasakatu, seluruh sahabat diam. Faqala Abu Bakrin, ana ya Rasulullah, berkata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya lagi, hal tasaddaqa ahadun minkumul yauma bisadaqatin, siapa yang hari ini sudah sedekah? Fasakatu, semua sahabat yang lain diam. Faqala Abu Bakrin, ana ya Rasulullah. Fadhahikar Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa hatta sta'la bihi dhahik, sampai ketawanya itu tinggi Nabi. Kenapa sekian banyak pertanyaan itu masalah kebaikan yang jawab cuma satu orang, dan semuanya adalah Abu Bakar. Summa qala walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di genggamannya, ma jama'ahunna fi yaumin wahid, tidaklah mengumpulkan amal-amal tersebut dalam satu hari illa mu'min, kecuali dia beriman, wa illa dakhala bihinnal jannah, karena sebab itu dia akan masuk surga. Nah, jadi kalau kita ini obsesi tatkala kita mudah-mudahan Allah kasih umur panjang, amin, ketemu tahun depan, maka ini kita tanya, kita ingin masuk surga, lalu hari-hari kita ini apa isinya? Dalam syarah hadis ini, pekerjaan ini kalau kamu kerjakan dalam satu hari, itu yang bisa menyebabkan kamu masuk surga. Mengunjungi orang sakit, bersedekah, puasa. Dalam hadis Muslim, dalam riwayat yang lain inda Muslim dari Abu Hurairah qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkumul yauma sha'ima, siapa di antara kalian yang puasa? Qala Abu Bakar, ana. Qala faman tabi'a minkumul yauma janazah, siapa yang hari ini sudah sholat janazah lalu dia mengantar ke pemakaman? Qala Abu Bakrin, ana. Qala faman at'ama minkumul yauma miskina, siapa yang hari ini sudah menyantuni, ngasih makan orang miskin? Qala Abu Bakar, ana. Faman ada minkumul yauma maridun, siapa yang mengunjungi saudaranya yang sakit? Mengunjungi orang sakit itu berulang disabdakan oleh Nabi, dan itu harian. Pekerjaan harian kita itu besar Pak pahalanya. Dalam ayat ini disebutkan 70.000 malaikat bersalawat kepada orang yang mengunjungi orang sakit. Qala Abu Bakar, ana. Lalu apa kata Nabi? Majtama'na fi mri'in, tidaklah terkumpul itu pada satu orang, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk surga. Kembali kita tadi, kita bermuhasabah kan gitu ya. Karena setahun itu kan kumpulan bulan. Bulan itu kumpulan harian. Harian itu kumpulan jam, jam itu kumpulan menit, menit itu kumpulan detik,
Disitulah kita merangkai amal. Sekarang kita ditanya nih, amal harianmu apa nih yang kemudian bisa mengantarkan kamu menuju surga? Ternyata semuanya itu diborong oleh seorang sahabat yang bernama Abu Bakar. Ada hadis lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada dalam Sahih Bukhari. Tatkala Nabi menyampaikan tentang pintu surga, kata Rasul, "Man kana min ahli sholati du'ya min babis shalah." Barang siapa ahli, ingat ahli sholat dia, rajin, khusyuk, banyak rakaatnya, banyak jumlahnya, ahli sekali dia sholat, maka pintu surganya adalah dia pintu sholat. Du'ya min babis sholat. Pintu surganya namanya babus sholat. Wa man kana min ahlil jihad du'ya min babil jihad. Barang siapa ahlinya jihad, maka pintunya adalah jihad. Dan pintu jihad sekarang adalah Allah bukakan bagi saudara kita di Palestina yang itu tidak dibuka sama kita. Wa man kana min ahli shadaqah du'ya min babis shadaqah. Barang siapa yang ahlinya sedekah, maka pintu surganya adalah pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'ya min babis siyam au babur raya. Barang siapa yang ahli puasa, maka dia juga akan dapat pintu surganya adalah pintu puasa atau babur rayyan. Kira-kira kita ini mau masuk surga, mau lewat pintu mana? Allah sudah bukakan kepada saudara kita di Palestina. Pintu mereka adalah pintu jihad. Saya masuk grup Naba'ul Quds namanya, berita tentang Quds. Itu hampir per menit Pak beritanya. Dan ada guru saya dulu, orang Arab yang juga rutin mengirimkan berita. Hampir per jam dia ngirim berita. Jadi kita tahu yang terbaru seperti apa. Begitu mendengar hadis ini, apa kata Abu Bakar? Hal yudu'a kulluha ahadun ya Rasulullah. Apakah ada orang yang akan dipanggil dari seluruh pintu itu ya Rasulullah? Tadi Anda nyebutkan pintu jihad, pintu sedekah, pintu salat, puasa. Masing-masing orang akan dapat. Apa ada orang yang dapat pintu seluruhnya itu? Apa jawabnya? Naam. Wa arjau an takuna minhum ya Abu Bakar. Dan saya berharap engkau salah seorang di antaranya, wahai Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu mendapatkan seluruh pintu. Nah sekarang kita tanya ini, kita mau masuk lewat pintu mana? Jihad sudah enggak kan? Berarti pintu salat, pintu sedekah, pintu puasa. Atau jangan-jangan saudara-saudara kita di Palestina sana seperti Abu Bakar. Mereka mendapatkan seluruh pintu itu. Mereka juga yang rajin sholat, mereka juga yang rajin sedekah, mereka juga yang rajin puasa. Dan akhirnya mereka juga wafat dalam jihad. Nah apa indikasinya? Nah saya baca sekarang ini hampir 16.000 orang meninggal. Tapi maaf rata-rata ibu dan anak. 65-70%. Karena memang mereka yang dicari. Karena dalam doktrin Talmud orang Yahudi, membunuh bayi itu adalah pahala besar. Jadi jangan pernah berharap mereka akan dapat belas kasihan. Nggak bisa. Memang itu doktrinnya. Salah satu yang meninggal itu adalah anak usia 16 tahun. Lalu oleh relawan, jenazah anak usia 16 tahun ini diambil, ternyata dalam saku baju anak ini ditemukan catatan. Nah, jadi kita ini seperti Abu Bakar, Bu. Kita ini punya amalan apa yang kemudian menambah dan mempertebal iman kita, atau kita punya dosa apa yang perlu kita evaluasi untuk tidak kita lakukan. Nah, catatan anak ini adalah dosa saya dalam sepekan katanya. Dosa saya hari Senin, saya tertidur tanpa wudhu. Kita merasa berdosa enggak? Bablas saja kita ini tidur kan? Itu bagi anak di sana, itu aib. Hari Selasa, saya banyak tertawa terbahak-bahak. Dosa saya pada hari Rabu, tidak sholat isya tepat waktu. Dosa saya hari Kamis, saya memasukkan gol dan sombong. Ya namanya anak kan, futsal, bola, lalu dia merasa saya waktu menggolkan itu saya terlampau sombong. Hari Jumat, saya hanya mampu bersalawat 700 kali. Dianggap dosa.
Hari Sabtu saya tidak berzikir pagi. Bapak Ibu, bisakah kita mengukur amal kita? Entah itu dengan Abu Bakar tadi, yang kemudian berusaha mengejar pintu dan dia ingin seluruhnya dia peroleh, atau kemudian kita bermuhasabah terhadap kira-kira apa nih yang harus saya lakukan untuk kebaikan amal saya selanjutnya. Karena tadi itu orang itu masuk surga karena iman tadi kan. Gimana kita berusaha untuk menambah porsi iman kita? Yang kata para ulama, iman itu bertambah karena ketaatan yang engkau kerjakan, atau dia akan hilang, bahkan bisa berkurang karena engkau berbuat maksiat. Saudara kita yang meninggal ini usianya 16 tahun, seperti ini dia sudah menganggap dosa. Kita bisa bayangkan seperti apa guru yang mendidiknya. Bisakah kita membayangkan seperti apa abah dan mamanya yang mendidik? Karena itulah syarat untuk menjadi pasukan khusus yang disebut dengan Brigade Izzuddin Qassam, itu syaratnya hafal Quran. Gak bisa sembarangan. Yang garda terdepan melawan itu adalah orang-orang yang hafal Quran. Ini menjadi semacam kurikulum wajib bagi saudara-saudara kita yang di sana. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita inspirasi. Semoga kita berharap saudara kita diberikan kesabaran, luka mereka disembuhkan, dapat rahmat, kasih sayang, dan Allah menjadikan yang wafat di antara mereka adalah sebagai syuhada. Dan kita yang ada di sini berusahalah kita menjemput surga kita